Saya berada dalam saat-saat yang berat. Ini kami berlima sepakat untuk menjawab iya, amat merasakan kemurahan Tuhan. Ini kami berlima sepakat jawabannya seperti ini. Kemudian pertanyaan nomor dua, apa yang membuat saya bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi sulit yang saya hadapi? Jawaban dari kelompok 2, karena percaya dan mengimani Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kekuatan dalam situasi yang sulit ini. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana saya merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi ini? Jawabannya yaitu walaupun berdampak sangat sulit walaupun berdampak saat pandemi mendapat perhatian dan support dari gereja, lingkungan, pemerintah, dan tetap diberi kesehatan. Ini sharing dari Ibu Sri dan Bu Sartini seperti ini, meskipun pandemi tapi mendapat bantuan atau perhatian dari tetangga, gereja, lingkungan. Kemudian dari saya tetap diberi kesehatan. Kemudian pertanyaan nomor 4, peringatan apa yang saya alami yang mengantar saya kepada pertobatan? Ini sharing dari Ibu Sri, peristiwa kehilangan saudara-saudara, Bu Sri kehilangan ada ibu, adik, dan saudara yang lain, Ibu. Tapi membuat Ibu Sri ini lebih berpasrah dan mengimani Tuhan. Kemudian untuk Bu Sartini tadi menyaringkan krisis dengan adanya Bu Sartini mengalami krisis ekonomi dalam keluarga, usaha berhenti dan tidak ada pemasukan, Bu. Tapi beliau juga masih bersyukur karena dari bantuan lingkungan dan gereja dan macam-macam, beliau tidak pernah beli beras tadi seperti itu, Bu. Kemudian beliau lebih berpasrah, itu dari sharing Bu Sartini. Kemudian pertanyaan nomor 5, dalam rangka pertobatan, apa yang harus saya tinggalkan agar semakin dekat dengan Tuhan? Ini dari kelompok 2, tidak terlalu memikirkan hal-hal duniawi, kemudian menghilangkan ego, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin berdoa, membaca kitab suci, mengikuti misa, aktif berkegiatan lingkungan. Kemudian berusaha hidup sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian sharing dari kelompok 2. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1, apakah saya merasakan bahwa Tuhan tidak lagi bermurah hati kepada saya dalam situasi pandemi ini? Jawabannya ya, karena 1 bulan tidak berpenghasilan, tidak mendapatkan perhatian dari sepakat berlima tadi, namun diawali dari Mbak Yosi dulu ya. Semua sepakat. Tuhan tetap murah hati kepada kita, karena di masa pandemi justru kita semakin dekat dan bersandar kepada Tuhan, sehingga di masa sulit kita tetap berserah penuh kepadanya. Pertanyaan 2, jawabannya saya tetap percaya dan berkeyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi COVID. Ini Bu Yati kesaksian ya, kita tetap tidak lari kemana-mana kecuali Yesus. Nyanyiannya katanya gini, Yesus, Yesus, jamahlah aku, sembuhkan aku dari sakit. Itu kesaksian Bu Yati, Ibu ya. Ternyata dengan menyebut nama Yesus itu, beliau sembuh dari COVID. Dan mohon ampun kepadanya itu.